Halo semuanya, di video kali ini melanjutkan part pertama Angel Beats. Kalian bisa menonton terlebih dahulu part pertama di channel ini. Tanpa basa-basi, langsung saja ke alur animenya. Keesokan harinya, ketua OSIS Naoi mulai bergabung dengan pasukan Yuri. Lalu diperintahkan Yuri untuk menghipnotis Otonashi supaya ingatannya kembali. Diceritakan, Otonashi memiliki adik yang sedang sakit di rumah sakit yang bernama Otonashi Hatsune. Selama 2 tahun dia terus berbaring. Untuk menghibur adiknya, Otonashi selalu membelikan manga dari uang yang ia dapatkan ketika bekerja. Itulah keseharian Otonashi, dia seperti tidak memiliki tujuan untuk hidup. Ketika malam Natal, Otonashi mengajak adiknya pergi keluar, walau tidak diizinkan, karena kondisinya yang semakin memburuk. Otonashi berkeliling dengan adiknya di malam Natal. Dia terus mengajak bicara adiknya. Tanpa disadari, Otonashi hanya berbicara sendiri dan terus berjalan. Setelah kehilangan adiknya, Otonashi hidup sendiri. Walau begitu, dia ingin memiliki tujuan hidup demi orang lain. Akhirnya, dia mulai belajar untuk masuk ke dalam universitas dan tetap berusaha keras. Namun sayang, ketika Otonashi di dalam kereta itu mengalami kecelakaan. Setelah mengingat masa lalunya, Otonashi menyuruh Naoi dan Yuri untuk meninggalkannya sendiri di ruangan. Walau mengingat masa lalunya, Otonashi masih akan terus ikut bersama Yuri dengan yang lainnya lakukan operasi. Di markas, Yuri ingin melakukan operasi Monster Stream, yaitu memancing ikan yang ada di sungai. Ketika semua pergi ke sungai, Otonashi melihat Kanade yang sedang di kebun, lalu mengajaknya ikut memancing di sungai. Semua kaget melihat Kanade karena menurut mereka, Kanade adalah musuh mereka sejak lama. Tanpa berpikir aneh-aneh, Yuri memperbolehkan Kanade ikut bergabung. Mereka pun mulai memancing. Otonashi mengajarkan Kanade cara memancing. Tetapi saat mulai melemparkan, umpan kailnya menyangkut di Takeyama yang membuat Takeyama terbang jauh. Saito, seseorang maniak memancing, menjelaskan bahwa ada sang raja sama seperti nama operasinya. Mungkin saja Kanade bisa menangkapnya. Tiba-tiba umpan Kanade ada yang menarik. Ternyata benar ada monster di sungai. Karena terlihat sulit, semua mulai membantu menarik pancingan tersebut. Tak berlangsung lama, monster itu dapat ditarik sampai mereka semua terbang ke udara. Dengan keadaan seperti itu, mereka akan dimakan. Untung, ada Kanade yang menyelamatkan mereka. Karena ikan itu terlalu besar, dibuatlah acara makan besar bersama murid biasa. Otonashi mengajak Kanade bergabung dengan mereka karena Otonashi tidak ingin bertempur lagi. Lalu Kanade pun menyetujuinya. Malam hari pun tiba, Yuri datang dengan keadaan babak belur. Ketika ditanya siapa yang melakukan, ternyata adalah Kanade. Tak terduga, ada 2 Kanade yang satu bersama Otonashi dan satu lagi menyerang Yuri. Tiba-tiba, Kanade yang menyerang Yuri mulai menyerang yang lain dan terjadilah perang. Di tengah perang, Kanade yang bersama Otonashi membantu mengalahkannya. Keesokan harinya di UKS, Yuri mengingat kekuatan Kanade ketika menyusup ke kamarnya, bahwa ada kekuatan yang bisa membuat Kanade membelah tubuh menjadi 2. Kekuatan itu aktif saat menyerang monster kemarin di sungai. Yuri memerintahkan yang lain mengikuti pelajaran di kelas, tapi jangan sampai terlalu serius. Kemungkinan bisa ditiadakan, sedangkan Yuri menyusup ke kamar Kanade melihat apakah ada kekuatan untuk menyatukannya kembali. Ketika sudah selesai, semua berkumpul kembali di UKS. Tapi di sana, tidak ada siapa-siapa. Melihat kerusakan yang ada, Kanade sepertinya diculik oleh kembarannya. Semua mencari keberadaan Kanade dan akhirnya ditemukan di perserikatan yang mereka dulu ledakan. Mereka pun langsung bergegas ke sana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kembaran Kanade. Dengan mudah, kembaran itu menghancurkan senjata yang dibawa pasukan Yuri. Tidak hanya satu, ternyata ada 2 kembaran Kanade yang berada di sana. Karena sulit ditumbangkan, mereka hanya bisa kabur darinya. Mereka beristirahat sebentar membicarakan soal kembaran itu, bahwa bisa saja bukan hanya 2 kembaran saja, tetapi ada banyak. Ini membuat mereka harus bergegas bertemu dengan yang aslinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak berlangsung lama, mereka bertemu dengan kembaran Kanade. Karena tidak ingin membuang-buang peluru, Matsushita mengorbankan dirinya. Itulah salah satu cara untuk mengalahkan kembaran Kanade. Satu persatu dari mereka mulai mengorbankan diri demi yang lain bisa lewat. Sama seperti sebelumnya, yang tersisa hanya Yuri dan Otonashi yang sampai ke perserikatan. Yuri memerintahkan Otonashi untuk mencari yang asli, sedangkan Yuri mengulur waktu melawan kembaran Kanade. Akhirnya, Otonashi bertemu dengan Kanade yang asli dan menyuruh Kanade menyatukan kembali semua kembarannya. Kanade kembali dibawa ke UKS karena menyatukan kembali kembarannya membuat dia tak sadarkan diri. Di markas, semua mulai panik karena ada kemungkinan
ketika Kanade terbangun, kesadarannya diambil oleh sifat jahat yang menyerang mereka. Yuri memerintahkan Takayama untuk menyusup ke kamar Kanade dan melihat komputernya. Apakah Kanade akan pulih kembali atau tidak? Kembali ke ruang UKS, di sana ada Otonashi yang sedang menjaga Kanade. Ketika tertidur, Otonashi mulai mengingat kelanjutan cerita masa lalunya saat kecelakaan kereta. Ternyata dia masih hidup dan melihat sekelilingnya yang terlihat kacau. Tidak ada jalan keluar untuk mereka, yang mereka semua bisa lakukan hanya menunggu pertolongan. Tetapi sampai hari ke-10 tidak ada bantuan sama sekali, membuat semua orang yang di sana berada di ujung kematian. Walau begitu, Otonashi ingin hidupnya berguna dengan mendonorkan organ tubuhnya. Tak lama kemudian, bala bantuan datang, tapi Otonashi sudah tidak hidup kembali. Ketika Otonashi bangun, ternyata Kanade tersadar kembali, membuat Otonashi merasa senang. Dengan mengingat semua masa lalunya, Otonashi ingin membuat teman-teman yang lain tidak menyesal untuk sebuah hidup baru. Kanade menjelaskan tentang sistem dunia tersebut, bahwa semua yang datang ke sana adalah mereka yang gagal menikmati hidup mereka sebagai anak muda. Kanade meminta Otonashi untuk membuat mereka semua merasakan hidup mereka berarti. Keesokan harinya, Tachibana Kanade menjadi ketua OSIS kembali dengan membuktikan bahwa lembar jawaban ujiannya ada yang mensabotasinya. Yuri dengan yang lain diberi hukuman oleh guru karena perilaku mereka. Ini semua awal dari rencana Otonashi membuat teman-temannya mencapai tujuan hidup mereka masing-masing. Keesokan harinya, Otonashi memulai dengan Yui karena setiap saat semangat terus, tertawa sambil bermain bersama Hinata. Selain menjadi vokalis band, dia pasti punya tujuan lain. Otonashi merasa Yui sudah cukup tujuannya terpenuhi. Jika mereka bisa mendorong sedikit saja, mungkin Yui bisa tenang meninggalkan dunia ini. Otonashi menyuruh Kanade menculik gitar milik Yui dan Otonashi akan mengambilnya. Dengan begitu, Otonashi bisa berbicara dengan Yui soal keinginannya. Ketika rencananya berjalan lancar, ternyata Yui mempunyai banyak hal yang ingin dia lakukan. Bahwa dulu sejak kecil, Yui pernah tertabrak mobil, lalu kehilangan fungsi gerak tubuhnya, cuman bisa berbaring di atas kasur. Yui ingin melakukan hal yang dia tonton di TV, seperti menjadi vokalis band, pemain baseball, pemain sepak bola, dan pegulat pro. Untuk pertama-tama, Otonashi memulai dengan pegulat. Yui ingin melakukan German suplex. Awalnya sulit melakukannya, tapi lama-kelamaan Yui berhasil melakukannya. Selanjutnya, sepak bola. Yui ingin melewati banyak pemain dan mencetak gol. Otonashi mengajak yang lain untuk bermain bola, walau dengan sedikit penghinaan kepada mereka. Di lapangan bola, Yui memulai membawa bola. Satu persatu dilewati oleh Yui walau dengan cara curang, dan Yui berhasil mencetak gol. Permintaan Yui yang terakhir adalah home run. Sulit memukul bola sampai home run karena Yui tidak punya kekuatan yang besar sampai membuat bola itu terbang jauh. Setelah beberapa hari, bola itu tak kunjung home run, sampai membuat tangan Yui cedera. Tapi Yui merasa senang dengan semua yang ia lakukan setiap harinya di dunia ini. Masih ada satu permintaan Yui, yaitu menikah, puncak kebahagiaan untuk wanita. Walau banyak kekurangan di dalam diri Yui, apakah ada yang menerimanya? Lalu, Hinata datang dan berkata, "Aku ingin menikah denganmu." Tidak peduli apapun kekurangan Yui, Hinata akan menerimanya. Dengan perkataan itu, Yui menjadi bahagia dan menghilang. Keesokan harinya, Otonashi sedang keliling sekolah. Tiba-tiba Naoi dan Hinata menyapa Otonashi. Mereka berdua tahu yang ingin dilakukan Otonashi dan ingin membantunya. Tiba-tiba Naoi diserang oleh bayangan. Untungnya, Hinata dan Otonashi membawa pistol, membuat bayangan itu menghilang dengan beberapa serangan. Ternyata, itu penyerangan yang kedua kalinya oleh bayangan. Yuri tidak bisa tinggal diam, lalu menyuruh semua untuk tidak melakukan apapun sendiri. Setidaknya ada seseorang yang menemaninya. Lalu Yuri memanggil Kanade ke ruangan. Yuri mencurigai Kanade yang membuat bayangan itu dan meminta izin ke Kanade untuk masuk ke ruangannya, memeriksa komputer apakah ada virus atau semacamnya. Setelah Takayama memeriksa, ternyata tidak ada virus, semuanya aman. Tiba-tiba ada suara tembakan dari luar. Ternyata ada banyak sekali bayangan di lapangan. Semua bergegas membantu dan terjadilah perang. Yuri melihat murid biasa menjadi bayangan. Setelah selesai, Fujimaki datang memberitahu bahwa Takamatsu tertangkap oleh bayangan. Keesokan harinya, Noda menemukan Takamatsu. Semua bergegas menemuinya. Semua dikagetkan dengan tingkah laku Takamatsu yang menjadi murid biasa. Lalu Yuri mengumpulkan semua anggota di gedung sekolah bahwa mereka kemungkinan bakal dimakan oleh bayangan itu dan menjadi murid biasa. Tetapi ada satu kelompok muncul di antara mereka dengan pandangan berbeda yang bertujuan membawa pasukan ke jalan yang berbeda, yaitu satu-satunya jalan keluar dari krisis tersebut. Yuri mengetahui rencana Otonashi dan ingin Otonashi jelaskan pandangannya terhadap mereka semua. Lalu Otonashi menjelaskan semuanya.
Semua mulai kebingungan dan meminta Yuri apa yang harus mereka lakukan. Yuri hanya ingin melakukannya semaunya, tidak memilih untuk melindungi mereka karena tidak ada waktu lagi. Yuri pun membubarkannya. Setelah itu semua anggota mulai memikirkan apa yang mereka harus lakukan di dunia tersebut. Di perpustakaan, di dalam ruang komputer, Yuri menemui seseorang yang sedang men-setting komputer karena modelnya yang baru, jadi sering dicuri. Yuri mencurigai seseorang yang mencuri komputer sekolah, dialah yang membuat bayangan tersebut. Yuri pun berhasil menemukan lorong bawah tanah. Ketika Kanade menyerang semua bayangan, Otonasi dengan yang lain mencari anggota yang lain yang masih hidup. Setelah keluar ruangan, Girls Demo muncul di depan Otonasi, berterima kasih terhadap pidato kemarin malam, dan menghilang. Tiba-tiba, Otonasi diserang oleh bayangan yang membawa mereka ke lapangan. Tak terduga, semua anggota datang menolong Otonasi. Terjadilah perang dengan bayangan. Di bawah tanah, Yuri terus berjalan menyusuri lorong tersebut. Ada banyak sekali bayangan di sana. Sepertinya sudah dekat dengan markas musuh. Yuri mulai kelelahan dan tertidur di sana. Yuri seperti bermimpi di sebuah ruang kelas. Di sana seperti tidak terjadi apa-apa. Untungnya, Otonasi datang menyadarkan Yuri. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di ujung sana ada sebuah ruangan komputer dan ada seseorang yang mengendalikannya. Ternyata komputer itu mengendalikan semua yang ada di dunia itu, termasuk NPC. Setelah mendengar penjelasan yang panjang lebar, Yuri memusnahkan semua komputer tersebut. Dengan ini, apakah semua selesai? 3 hari setelah kejadian itu, Yuri terbangun di ruang UKS. Otonasi mengajak semua yang masih hidup datang ke gedung olahraga. Sampai di sana, ternyata sudah disiapkan untuk kelulusan mereka. Acara pun dimulai dengan bernyanyi dan penyerahan ijazah. Setelah acara itu, Naoi, Yuri, dan Hinata mulai menghilang. Tersisa tinggal Kanade dan Otonasi. Otonasi mengajak Kanade keluar membicarakan bahwa Otonasi akan tinggal di sini bersama Kanade. Kanade senang mendengar itu, tapi Kanade tidak bisa bilang berterima kasih karena Kanade berada di dunia ini untuk bilang terima kasih kepada seseorang yang mendonorkan jantungnya, yaitu Otonasi. Tetapi kalau Kanade tidak bilang terima kasih, itu membuat dia menyesal hidup di dunia itu. Lalu Otonasi memeluknya dan menghilang. Itulah akhir dari cerita Angel Beats. Walau awalnya banyak sekali komedi yang disajikan di anime ini, tetapi diakhiri dengan air mata dan perpisahan. Bagaimana menurut kalian?